Oke teman-teman, untuk pertemuan pertama ya, sesi pertama di hari Sabtu pekan ketiga ini, kita akan mencoba membahas bab 3 ya Bro. Jadi kita akan menyelesaikan bab 3 ini ya, karena bab 3 ini materinya lumayan banyak. Jadi targetnya adalah di minggu ini akan selesai. Jadi minggu depan kita akan masuk ke modul ya Bro ya. Saat masuk ke modul nanti teman-teman akan mulai disibukkan dengan yang namanya hafalan-hafalan seperti itu ya. Jadi mohon nanti dipersiapkan teman-teman. Kemudian nanti juga akan ada apa ya, simulasi mengerjakan soal-soal IPS topik di buku modul itu. Mulai dari reading, mulai dari listening ya. Pokoknya banyak teman-teman seperti itu ya. Oke, sini saya sudah menyiapkan untuk apa namanya? Untuk materinya. Silakan coba dibuka bukunya teman-teman. Ya, ini ya. Oke. Kemarin ya kita sudah mempelajari untuk macam-macam ya kalimat ya Robun. Yang pertama adalah bentuk formal. Masih ingat nggak bentuk formal? Masih ya. Bentuk formal itu ada yang di atas, ada yang imnida ya Robun. Imnida, kemudian imnika ya. Dari awal deh, dari awal. Mulai dari bab 3 deh, dari atas. Ini ya, di pembentukan kalimat ini kita kemarin sudah membahas yang pertama subjek ya. Subjek itu ditandai dengan adanya partikel subjek. Ingat-ingat ya. Partikelnya subjek itu apa saja? Ada nen, ini ya. Nen, en, i, sama ga, terus terakhir adalah keso. Ya, seperti itu teman-teman. Kemudian untuk yang nen dan i digunakan subjek yang berakhiran konsonan ya. Contohnya yang mana? Yang berakhiran konsonan ini. Contohnya adalah hangguk. Hangguk kalau kita bikin subjek berarti pakainya adalah hangguk ditambah dengan en atau hangguk ditambah dengan i, seperti itu. Kemudian sini juga ada kata tunjuk ya, teman-teman. Kata tunjuk i, ge, dan jo. I itu artinya ini, ge itu, kemudian jo artinya itu tetapi jauh. Kemudian God artinya adalah benda. Kemudian saram artinya adalah orang ya Robun. Kemudian tempat, kata tunjuk tempat ini. Yang pertama adalah yogi artinya di sini. Gogi artinya di situ. Kemudian ada jogi di sana jauh. Seperti itu teman-teman untuk kata tunjuk dan partikelnya ya Yorobun. Partikel subjek seperti itu. Kemudian untuk kalimat sederhana bentuk formal teman-teman ya. Bentuk formal ini, jika kalimatnya kalimat tanya ya, Anda ingin bertanya dalam bentuk formal, formal itu kan sesuatu hal yang bahasanya tuh ini ya, untuk yang sopan lah seperti itu ya Robun ya. Itu bunyinya adalah imnika, artinya apakah ya Robun? Imnika artinya apakah? Jadi ada kalimat tanya itu imnika, kemudian kalau kalimat positif imnida, kalau kalimat negatif animni, animnida seperti itu. Kemudian untuk contohnya yang ini ya, jogosi komputo imnika seperti itu. Jadi kita artikan dari mana dulu? Dari subjek dulu ya, dimanapun itu harus dari subjek dulu supaya tidak ada kebingungan ya. Ini subjeknya adalah partikel i ya, ke depan ke sini. Jadi partikel i-nya tidak perlu diartikan karena ini adalah partikel subjek ya Robun. Anda langsung ke depan ke sini. God-nya itu benda, jo itu artinya di sana jauh, di situ jauh ya Robun. Jadi benda itu jauh, kemudian apakah? Ini kan apakah? Kemudian komputer ada nilainya komputer. Komputer itu komputer. Seperti itu untuk cara mentranslate-nya. Kemudian di sini ya, bentuk positifnya bunyinya adalah imnida, artinya adalah ya Robun. Mengartikannya gimana Sam? Sama dengan yang tadi. Dari subjek dulu, ini kemudian baru ke belakang seperti itu. Silpan imnida artinya adalah benda ini adalah papan tulis seperti silpan. Silpan papan tulis betul ya Robun. Kemudian kalimat negatif bunyinya adalah animnida ya. Jadi yang kalimat negatif ini bunyinya adalah animnida. Seperti itu teman-teman. Artinya adalah bukan ya. Jadi ini bentuk penolakan. Masih ingat ya? Jadi ada imnika, imnida, dan animnida. Itu yang bentuk formal ya. Kemudian bentuk informalnya. Ini kemarin sudah kita kerjakan ya. Masuk ke bentuk informal teman-teman ya. Jadi bentuk informalnya ini yang pertama adalah kalimat tanya ya. Untuk kalimat tanya dalam bentuk informal. Jadi informal ini biasanya buat teman-teman yang sudah akrab gitu ya. Igomo yo seperti itu ya. Jadi kalimat tanya dalam bentuk informal itu bunyinya adalah iyeyo dan yeyo. Diakhiri dengan apa? Dengan tanda tanya ini.
ya. Diakhiri dengan tanda tanya, teman-teman ya. Ingat-ingat ya. Jadi kalau diakhiri dengan tanda tanya, kemudian bunyinya itu iyeyo atau yeyo, maka itu adalah bentuk informal yang artinya apakah, seperti itu. Ingat-ingat ya. Kalau bunyinya iyeyo dan yeyo, terus diakhiri tanda tanya, maka dia artinya apakah, seperti ini ya. Contohnya gimana? Contohnya adalah yang satu ini. Untuk akhiran iyeyo digunakan untuk kata benda yang berakhirannya adalah konsonan. Contohnya gini ya. Isarami hakseng iyeyo. Ini kan karena hakseng ini akhirnya adalah konsonan iyang, bener nggak? Kan iyang nih di bawah nih. Makanya dia pakainya yang iyeyo. Nah, berarti kalau yang iyeyo pakainya apa? Yang akhirannya adalah vokal ya. Kata bendanya ini akhirannya adalah vokal. Contohnya apa? Contohnya yang ini. Ini kan komputer ya. Komputer itu pakainya yeyo. Komputer yeyo. Kenapa pakainya yeyo? Karena akhirannya adalah to. Ini kan vokal o berarti. Seperti itu. Kemudian bentuk positifnya ya. Ini kan bunyinya adalah iyeyo juga. Sama ya dengan yang tadi ya, Robun. Bedanya untuk yang bentuk positifnya ini dia diakhiri dengan tanda titik, teman-teman ya. Ingat-ingat. Ini diakhiri dengan tanda titik. Kalau yang tadi kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Untuk penempatannya sama ya. Iyeyo digunakan yang akhirannya itu konsonan. Yeyo digunakan yang akhirannya itu vokal. Seperti itu. Jadi sama sebetulnya. Bedanya di tanda akhirannya doang ya, Robin. Seperti itu. Kemudian untuk kalimat negatif semuanya sama ya. Untuk kalimat negatif pasti ditandai dengan an ya. Aniyeyo ya. Jadi di sini perubahan bunyinya menjadi aniyeyo. Kalau yang tadi di atas animnida, kalau yang ini aniyeyo, seperti itu ya. Ini ditambah dengan partikel ya, Robun ya. Partikelnya bisa ya, atau bisa juga pakai i atau ga ya. Jadi ada dua. Igosen misalkan. Ini igosen, cegi, aniyeyo itu boleh ya. Atau igosi, igosen juga boleh, igosen, cegel ya, Robun. Cegel, aniyeyo, seperti itu. Ini partikelnya ya. Partikel objek berarti ya, Robun, maksudnya. Seperti itu. Ini juga sama ya. Silakan nanti teman-teman kemarin sudah dikerjakan ya, jadi tidak perlu dikerjakan lagi. Kemudian ya, kemarin kita sudah sempat membahas untuk bentuk formal ya. Jadi bentuk formal itu ada dua, teman-teman ya. Yang pertama tadi yang imnika, kemudian imnida, dan animnida. Kemudian ini bentuk formal yang kedua adalah biep nika. Ingat-ingat ya. Jadi ini buat kata kerja nanti ya, Robun. Ini untuk kata kerja, akhiran kata kerja. Kalau yang tadi untuk akhiran kata benda ya, Robun. Seperti itu. Biep nika ditambah dengan semnika. Seperti itu. Atau ya, biep nika atau semnika. Kemudian untuk artinya apa? Artinya apakah sama? Dengan yang di atas sama ya. Imnika. Bedanya, yang imnika ini digunakan untuk kata benda. Kalau ini kan untuk kata kerja atau kata sifat ya, Robun. Kata kerja atau kata sifat digabungnya dengan biep nika atau semnika. Artinya apakah untuk yang ini, Robun? Kemudian untuk rumusnya ya, subjek, partikel, kemudian kata kerja atau kata sifat ditambah akhiran biep nika. Untuk kata kerja yang berakhiran vokal ya. Kalau kata kerja yang berakhirannya itu vokal, maka pakainya yang biep nika seperti ini. Kita coba lihat ya. Kemudian kalau yang bentuk ini yang semnika dipakai buat kata kerja atau kata sifat yang berakhirannya konsonan. Ingat-ingat ya, teman-teman. Contohnya ini gada nih. Kan gada ya. Kata kerjanya adalah gada ya, Rebun. Gada itu artinya pergi. Kemudian kita ambil ga-nya saja. Jadi da-nya dihilangkan, kita ambil ga saja. Tambah dengan apa? Tambah dengan biep nika. Kenapa biep nika? Karena akhirannya adalah vokal a. Yang akhirannya vokal kita gabungkan dengan biep nika. Biepnya di bawah ya. Jadi gam nika. Dibacanya gam ya, bukan gap ya. Gam nika seperti itu. Artinya apakah pergi seperti itu. Gada itu pergi, Robun. Ya gitu. Kemudian yang akhirannya konsonan ini, contohnya jobta ini. Jobta ini artinya adalah melipat ya, Robun ya. Jadi kita ambil jobnya saja. Job. Kemudian setelah job ditambah akhirannya itu semnika. Kenapa semnika? Karena ini job akhirannya adalah konsonan biep. Seperti itu. Karena akhirnya konsonan biep, maka kita gabungkan dengan job semnika. Job semnika ini ya, artinya apakah, kemudian melipat. Seperti itu. Saya Yorobun. Yang ini bisa nih, gampang nih Yorobun. Contoh yang pertama, opanen gamnika. Ini ya.
Opa itu kakak laki-laki. Nen itu partikel subjek. Gam nikah apakah pergi ya enggak? Nikah ini kan apakah. Terus gada itu kan pergi. Jadi apakah pergi? Opa itu kakak. Jadi kakak apakah pergi atau apakah kakak pergi itu untuk apakahnya ini dia tersirat ya, artinya di dalam kurung. Jadi Anda bisa langsung mengatakan kakak pergi seperti itu. Kakak pergi, gam nikah. Ya, seperti itu. Kemudian dongsengen moksem nikah. Apakah bisa ya adik makan atau adik makan? Nah, itu langsung boleh ya, seperti adik makan. Cuma kan itu dalam bentuk tanya ya, seperti itu. Kemudian kalimat positif ya. Kalau tadi kan kalimat tanya bunyinya adalah biep nikah dan sem nikah. Kalau kalimat positifnya biep nida dan semnida. Kalau yang di atas kan imnida untuk kata kerja. Kalau yang biep nikah dan sem nikah ini untuk kata kerja. Untuk kata benda, sorry. Ini untuk kata benda, ini untuk kata kerja ya, Robun. Kata kerja atau kata sifat seperti itu ya. Jadi rumusnya adalah seperti ini ya, sama dengan yang tadi. Akhirnya biep nida dipakai buat yang akhiran vokal, yang semnida ini untuk akhiran yang konsonan seperti itu. Sama ya, kurang lebih sama ya Robun dengan yang atas. Cuma yang ini akhirnya adalah jadi gam nida bukan gam nikah ya. Kalau gam nikah kan tadi apakah pergi. Kalau gam nida berarti pergi saja. Bukan adalah pergi tapi pergi saja ya Robun ya. Ini kan artinya adalah sama, cuman kalau di dalam kata kerja ya sudah pergi saja seperti itu. Tidak perlu adalah pergi ya. Yolda itu membuka ya, realnya dihilangkan jadi yo saja diambilnya. Yomnida artinya membuka seperti itu. Ini sudah dikerjakan belum? Yang ini sudah ya. Kemudian masuk ke sini. Ini kemarin teman-teman sudah saya minta untuk mengerjakan ini. Mohon konfirmasi sudah dikerjakan belum teman-teman? Sudah nyampe nomor 4 doang. Sampai nomor 4. Nomor 5-nya belum ya? Sudah dikit, Pak. Sudah sedikit, oke. Kita coba ini ya. Kita coba kerjakan yang ini. Adik bersepeda ya. Harusnya adik naik sepeda ini. Ini soalnya kurang tepat ya. Harusnya adik naik sepeda seperti itu. Seperti ini ya Robun ya. Nah. Oke, harusnya soalnya adalah seperti ini. Jadi adik itu naik sepeda, teman-teman. Bentar, saya edit dulu. Nah, kayak gini ya. Nah, gini ya. Adik naik sepeda. Adik itu apa? Adik adalah dongseng ya Robun. Kemudian kata kerjanya di sini adalah naik ya, naik sepeda seperti itu. Ya. Kemudian untuk kalimat tanyanya berarti gimana? Ya, kita mulai dari adik dulu ya. Subjeknya ini siapa? Subjeknya adalah adik. Adik adalah dongseng teman-teman ya. Kita coba tuliskan dulu sebentar, saya buka keyboardnya. Nah, di sini ya, teman-teman. Nah, dongseng ya. Dongseng. Nah, dongseng ini kan artinya adik ya. Setelah dongseng, ini akhirnya apa? Akhirnya adalah konsonan ing. Kira-kira kalau konsonan ing, partikel subjeknya apa, teman-teman? Adik kan ini subjeknya, ya, orangnya, seperti itu kan. Kira-kira pakainya apa? Pakainya en apa enen? En, Pak. Ya, dongsengen seperti ini. Dongsengen, kemudian, ini ya, kalau naik sepeda itu jajon gore, tada ya, Robun. Silakan dirubah ya, ditambahin. Nah, ini naik sepeda itu bahasa Koreanya adalah jajon gorel tada ya, Robun. Seperti itu. Kemudian ya, ini sudah dongsengen nih, adik nih. Ya, sudah adik, berarti gimana? Naik sepeda, berarti jajon gorel tada. Ya. Tada itu dirubah ke dalam bentuk kalimat tanya, berarti Bib nikah.
Iya, akhirannya nikah ya, Robun. Ja, Jon, Go. Jajon Gorel. Nah, dari kata tada ini ya. Dari kata tada ini tada itu kan artinya naik, teman-teman. Ya. Nah, yang si danya itu dihilangkan ya. Kita pakai tanya saja berarti karena ta itu akhirannya adalah konsonan vokal A, maka kita pakainya yang biep nih, biep nida jadi tamnida seperti ini. Tamnika ya untuk kalimat tanya tamnika seperti ini. Nah, seperti ini. Seperti itu ya, Robun. Jadi ada partikel ya. Sini ada partikel subjek. Kemudian di sini perubahannya dari tada menjadi tamnika seperti itu. Artinya apa? Berarti adik ya naik sepeda atau apakah adik naik sepeda seperti itu juga boleh. Adik apakah naik sepeda juga boleh seperti itu ya, Robun. Dongseng itu adik. Kemudian jajon gore tada ini ya. Tada itu naik ya, Robun. Kemudian jajon go itu sepeda. Rel ini sebagai partikelnya ya. Partikel objek ya, Robun namanya. Jadi dongsengen jajon gorel tamnika, apakah adik naik sepeda seperti itu ya, Robun untuk artinya. Kemudian untuk kalimat positifnya gimana? Sama ya, Robun dengan yang ini sama. Persis sama, cuma bedanya yang akhirnya ini bukan pakai biep nikah tapi pakainya biep nida. Jadi ini akhirnya pakai da, ya, Robun. Seperti itu. Kita coba ya. Ini copy dulu. Salin. Kecil ya. Oke, dongsengen ya. Sama ya, Yorobun. Jadi ini juga sama dongsengen. Dongsengen, kemudian jajongo ya. Sama Yorobun, jajongo. Jajongorel bukan tamnika tetapi menjadi tamnida Yorobun. Perubahannya menjadi tamnida. Seperti ini. Aduh, malah kesini lagi. Oke, seperti ini ya. Diakhiri dengan titik Yorobun. Oke, silakan ada pertanyaan sampai sini mengenai perubahan-perubahannya. Sampai sini bisa dipahami nggak kira-kira teman-teman? Bisa ya? Siapa? Jadi Sam, adik, gimana? mau nanya yang apa Jajonggo rel di sana itu termasuk kalimat asli atau kalimat ini partikel objek? Ini partikelnya ya, Mas. Yang mana tadi? Yang rel ya? Rel ini dia Iya. partikel, Mas. Wadah. Dia partikel objek namanya. Ini juga sama nih. Jadi kalau kata kalimat aslinya itu sepeda itu jajongo, teman-teman. Nah, tada ini naik. Ya, tada itu naik, teman-teman. Ini saya merah-merahin untuk danya itu tidak dipakai seperti itu, ya. Jadi yang rel ini dia adalah sebagai keterangan partikel objek ya, Robun. Kalau ini kan partikel subjek ya. Yang nen, i, ga, keso itu partikel subjek. Nah, kalau yang partikel objek pakainya adalah rel seperti ini. Jajon gorel seperti itu. Kayak gitu ya. Kemudian lanjut nomor 3 nih. Nomor 3 sudah dikerjakan belum? Sudah ya? Sudah ya, Pak. Oke, nenek. Nenek itu adalah harmoni seperti ini. Berarti subjeknya siapa? Nenek dulu apa membaca dulu? Berarti nenek dulu ya, Yorobun. Nenek adalah harmoni. Kita tulis dulu harmoni. Nah, di sini harmoni ini akhirannya apa? Akhirannya adalah konsonan atau vokal? Vokal, Pak. Vokal. Vokal apa, Mas Hadi?
vokal I. Berarti pakainya apa untuk subjeknya? Partikel apa? Non. Oke, boleh pakai non ya, rumus. Seperti ini. Jadi dibacanya gimana, Mas Adi? Helmeoninen. Halmoninen seperti itu. Oke ya, benar. Kita. Iya. Halmoninen ya. Kemudian setelah sini ini doksonya harusnya dokso hada ya, Ruben. Seperti ini. Dokso hada. Seperti itu ya. Jadi hada itu artinya adalah melakukan, teman-teman. Kalau dokso saja itu kan membaca. Nah, kalau sini kan dibikin kalimat kata kerja toh, jadi ditambahin harus ada kata hadanya. Dokso hada artinya adalah membaca ya, rumus. Hada itu artinya melakukan ya. Kalau dokso saja itu membaca saja. Nenek membaca. Dokso hamnida. Kalau teman-teman tadi perubahannya tadi dokso jadi dokso. Nika. Iya, dokso. Kalau akhirnya vokal berarti kita pakainya apa? Pakainya adalah yang biep nida ya. Biep nika. Biep nida atau biep nika, betul seperti itu. Oke, sebentar saya edit dulu ini. Nah, nggak mau ya. Oke. Halmoninen, kemudian dokso kita tulis. Dokso dari kata hada. Dokso ham ni, kemudian karena kalimatannya makanya hamnika seperti ini. Oke. Dokso hamnika, dokso hada ya. Halmoninen ya, dokso hamni. Nah, yang ini berarti hitam. Nah, seperti ini ya, Robun. Nah, pakainya biep nika. Hamnika seperti ini. Jadi apakah nenek membaca? Nenek apakah membaca? Ya, Robun, seperti itu. Gitu ya. Kemudian yang kalimat positif berarti sama ya, kurang lebih sama dengan yang atas, teman-teman. Jadi tinggal Anda rubah saja akhirannya itu menjadi biep nida. Ini bukan nikah tapi nida, kemudian diakhiri dengan titik. Ingat-ingat ya, kalau titik itu dia kalimatnya positif. Seperti itu. Itu untuk yang nomor 3. Kemudian yang nomor 4. Nomor 4 saya tanya siapa nih kira-kira nih? Mas Romat udah mengerjakan, Mas Romat? Mas Romat? Mas Fuad sudah mengerjakan, Mas Fuad? Halo, Mas Fuad? Sudah mengerjakan? Ya, coba dibantu jawab nomor 4, Mas Fuad. Tuh kalimat tanyanya gimana? Makanan ini pedas berarti? Iyam sigen. Sigen, oke betul ya. Itu artinya apa, I? Kalau di depan berarti kata tunjuk? Ini. Ya, ini. Betul ya. I, kemudian? Oke, ya. Shik. Kemudian partikelnya apa? Gan. Oke, N ya. Gan. Sigen, oke. Seperti ini ya. Sigen, kemudian? Map semnida. Map semnika. Kayak dari kata mapta berubah bunyi jadi map semni nika. Oke, seperti ini ya Robun ya. Bener ya Mas Fuad. Jadi N ini apa? N adalah partikel subjek. Kemudian kata tunjuk I. Ya, itu artinya ini, Robon. Kemudian biap nikah ini ya. Semnika berarti dia akhiran untuk kalimat tanya yang akhirannya adalah konsonan ya. Karena di sini mapta itu kan akhirannya konsonan biap. Berarti pakainya yang semnika seperti ini. Lanjut nang bawahnya Mas Fuad. Berarti iyam sigen. map sigen. Map sem nida. Oke.
Jadi akhirannya teman-teman berubah ya menjadi semnida ya. Bukan semnika, semnikanya untuk kalimat tanya, tetapi menjadi semnida seperti ini ya. Jadi untuk kalimat positif di sini, teman-teman nanti perubahannya jadi I emschigen map semnida seperti itu. Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa ya teman-teman ya, bisa dipahami ya. Bisa, Pak. Kemudian nomor 5, Mas Hadi, dibantu jawab Mas Hadi. Belum tak kerjakan, Pak. Oke. Mas Fuad sudah dikerjakan? Sudah, Sam. Oke, silakan. Ini kita naksi hada ya. Naksi hada artinya memancing. Kalau naksi saja itu memancing. Kalau kata kerjanya itu harus ada hadanya ya, Robun. Naksi hada, memancing. Silakan. Sok, monggo, Mas. Naksi. Gimana jadinya? Pergi juga ada tuh, Sam. Ayah Hah? pergi. Pergi dipakai juga. Perginya pakai gadanya. Ga, berarti ga saja ya, danya dihilangkan ya. Jadi dada itu Nah, gimana jadinya? aboginen naksi harel Naksirel ya. Oh, naksirel. sorry. Ini bukan hada tapi naksi itu. Ya bener, karena ada kata kerjanya ini gada udah. Berarti Ada. naksirel ya, bener ya. Oke, aboji, bener. Aboji, terus Abojinan atau oke, abojiga betul abojinan terus setelah nan. naksirel. Oke, naksi dikasih partikel objek ya. Ya. Naksi salah. Naksirel ya. Iya, Sam. Naksirel. Ini nggak mau ya. Naksirel kemudian Gamnika. Oke, betul ya Yorobun. Gamnika seperti ini. Seperti ini Mas Hadi untuk perubahannya ya. Oke. Abojinan, aboji itu sebagai subjeknya ya, artinya ayah. Naksirel ini sebagai objeknya. Naksi itu memancing, rel ini partikel objek. Gamnika ya. Ini artinya apakah pergi, Robun, seperti itu. Jadi apakah ayah pergi memancing atau ayah apakah pergi memancing? Ayah pergi mancing seperti itu juga boleh. Kemudian yang kalimat positifnya gimana? Berarti akhirannya bukan gamnika tetapi gamnida seperti itu teman-teman ya. Jadi akhirannya di sini bunyinya menjadi gamnida. Ingat-ingat gamnida bukan gamnika seperti itu. Ya, jelas ya. Kemudian di sini ada bentuk informal ya. Kalau tadi ya ada bentuk formal yang semnida, kemudian biepnida, semnida, kemudian ada lagi biepnika, semnika. Kemudian kalau bentuk informalnya ya itu ada heo ya Robun. Heo ini untuk kata kerja yang berakhiran hada ya. Kalau jadi bentuk informalnya itu menjadi heo. Contohnya gimana? Contohnya ini. Gongbu hada ya. Ini kan kata kerjanya adalah gongbu hada artinya belajar ya Robun. Ya. Jadi berubah bunyi menjadi gongbu heo seperti ini ya. Gongbu heo seperti itu. Kemudian ada lagi undong hada menjadi undong heo seperti itu. Undong hada. Artinya sedang undong olahraga seperti itu. Kemudian suyong hada sedang berenang. Jadi suyong heo seperti itu. Jadi akhirannya berubah bunyi menjadi hada jadi heo. Ini ya. Jadi heo, ini juga jadi heo. Seperti itu. Gampang ya Robun. Tinggal nanti kalau menemukan oh kata kerjanya hada nih. Ya, dari hada ini berarti nanti danya dihilangkan menjadi bukan hada tapi heo seperti itu. Jadinya heo kayak gitu. Kemudian ada lagi ya dari gada untuk bentuk informalnya menjadi ayo dan oyo ya Robun. Bisa ayo bisa juga oyo. Contohnya nih. Jadi gayo ya. Nih ya. Gada ini kan kata dasarnya gada. Kita ambil ga-nya saja ditambah dengan akhiran ayo ya. Jadi gayo. Kemudian
Bata. Jadi bat itu menerima ya. Jadi badayo seperti itu dibacanya. Bat ayo kayak gini kan. Bat ayo. Ya, perubahannya seperti itu yang bentuk informalnya ya, Yorobun. Untuk kata kerja. Jadi kalau pengen dibikin informal dan formal, maka perubahannya seperti ini. Kalau kata kerja yang berakhirannya hada, jadi gongbu heo berubahnya ya. Kemudian yang akhirannya itu vokal A dan O, maka contohnya ini. Vokal A dan O, maka perubahannya menjadi joda. Ini joda ya. Saya kurang ini nulisnya teman-teman. Joda. Joda. Nah, seperti ini. Oh, bawah ding. Oh, bawah. Sorry. Joda. Nah, seperti ini. Jadi kata joda ini ya, jadi danya dihilangkan semuanya itu ya. Danya itu pasti dihilangkan. Da ini pasti nggak dipakai, maka diambil kata depannya saja. Jo tambah dengan akhiran ayo. Jadi joayo seperti ini ya. Seperti itu ya Robun perubahannya. Ini teman-teman nanti cuman bisa ini ya, bahasanya itu untuk memahami bahwa ini tuh kalimat bentuk apa namanya? Bentuk formal atau informal seperti itu. Hanya itu saja. Jadi nanti tidak ada soal isai yang Anda diminta untuk mengisi pertanyaan isai itu nggak ada ya Robun. Jadi hanya untuk teman-teman paham saja bahwa oh ini kalimat informal, ini kalimat formal seperti itu. Kemudian partikel objek kemarin sudah ya, kemarin partikel objek. Kalau yang el itu digunakan untuk yang objek yang berakhiran huruf konsonan ya Robun. Akhirannya konsonan pakainya el. Kalau akhirannya itu vokal pakainya yang rel. Contohnya gimana Sam? Yang ini. Usan. Usan itu artinya adalah apa? Payung teman-teman ya. Usan berarti kita pakainya apa? El apa rel? Pakainya adalah el. Usanel ya. Karena akhirannya adalah konsonan yin. Kalau uyu, uyu artinya adalah susu ya. Iu ini berarti ya adalah vokal. Jadi pakainya uyurel seperti ini. Bisa dipahami ya untuk yang partikel objek. Siapa? Kemudian kita masuk ke predikat teman-teman ya. Predikat adalah unsur kalimat yang menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh subjek. Bisa kata kerja, kata sifat, predikat dalam bahasa Korea letaknya di akhir kalimat. Jadi predikat ini adalah kata kerja teman-teman ya. Kata kerja atau kata sifat. Peletakannya untuk predikat ini dalam bahasa Korea itu di akhir. Contohnya gimana? Contohnya ini ya. Saya coba jelasin di dalam bahasa Indonesia dulu. Ini teman-teman. Kayak gini ya. Ini ya. Ini kan di sini dalam bahasa Indonesia itu ibu membeli daging begitu ya. Ibu membeli itu kan kata kerjanya bener nggak? Membeli kemudian daging itu kan berarti rumusnya adalah subjeknya ibu tambah dengan predikat atau kata kerjanya membeli kemudian daging adalah objeknya. Ini dalam bahasa Indonesia teman-teman. SPO jadi subjek predikat objek ini dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Korea ya ibu kemudian daging membeli artinya apa? Artinya adalah dirubah ya Robun. Subjek dulu, kemudian ditambah dengan objek, ditambah dengan baru predikatnya di akhir ya. Sada ini artinya adalah membeli. Nah, karena dia dalam bahasa Korea itu predikatnya di akhir, maka dia peletakannya di belakang seperti ini. Jadi omoniga gogireul samnida seperti itu. Artinya adalah omoni itu ibu, ga ini adalah partikel subjek ya kan, omoniga atau omoninen. Gogirel, rel ini berarti apa? Rel ada partikel objek, teman-teman. Ingat-ingat ya. Kenapa pakainya rel? Karena di sini gogi ini akhirnya adalah vokal i, teman-teman. Seperti itu ya. Kemudian samnida. Kenapa pakainya samnida? Karena adalah esa dari kata sada ya Robun. Danya dihilangkan, terus esa itu akhirnya adalah vokal a. Kalau akhirnya vokal a, maka pakainya untuk bentuk positif, bentuk apa? Bentuk formal itu adalah biep nida seperti itu ya. Kira-kira bisa dipahami untuk unsur ini dalam bahasa Korea. Subjek, objek dan predikat. Makanya nanti teman-teman dalam mentranslate-nya adalah dari partikel subjek ini ya, terus ke depan teman-teman ya. Dari subjek ini ya, setelah dari subjek baru ke belakang ke sini. Ke belakang terus ke sini, ke objek. Seperti itu ya. Ini satu untuk diartikannya, kemudian ini dua, kemudian ini yang ketiga
ketiga. Seperti itu. Jadi dari subjek dulu, subjeknya adalah ibu, kemudian samnida membeli, gogi artinya adalah daging, seperti itu. Ya. Jadi jangan sampai salah untuk urutan mengartikannya. Jangan dari belakang ya mengartikannya, salah ya Robun. Dari depan dulu, dari subjeknya dulu, baru ke belakang. Kemudian saat menulis kalimat bahasa Korea predikat, inilah yang akan mengalami perubahan sesuai dengan tata bahasa yang akan digunakan. Jadi yang berubah itu yang ini, yang belakang ya Robun. Yang berubah itu yang belakang. Entah itu pakai tata bahasa apa, seperti itu. Contohnya ya, kata dasarnya ini mokta ya Robun. Kata dasarnya adalah mokta, artinya makan. Kemudian dalam bentuk formalnya jadi mok semnida ya. Bener nggak? Ini nanti predikat ini berubah di akhir itu menjadi mok semnida. Artinya adalah makan juga sama, cuma dalam bentuk apa? Dalam bentuk formal atau informal? Dalam bentuk formal ini. Kalau informalnya berarti mok oyo ya, mogoyo. Seperti itu ya. Kemudian jada artinya tidur ya Robun. Jada ini jadi jamnida artinya adalah tidur, sama ya Robun. Kemudian kalau bentuk informalnya jadi jayo. Artinya adalah tidur juga tapi dalam bentuk informal. Kan biasanya ada tuh jaljayo ya, tidur dengan selamat tidur ya, seperti itu. Kemudian yang ini ya Robun ya, saya minta teman-teman nanti dibantu dikerjakan ya. Contoh ya. Contoh kalimat pertama di sini. Harabojiga donel juoyo. Nah, kira-kira ini ngartinya dari mana dulu, teman-teman? Ini berarti dari subjek dulu ya. Subjeknya mana? Subjeknya adalah ini. Ya. Ada partikel ga di sini, berarti dari sini ke depan. Nah, ada haraboji. Haraboji itu artinya adalah kakek, teman-teman. Artinya adalah si kakek ya. Kakek, kemudian setelah kakek kemana? Ke belakang. Juoyo. Nah, juoyo ini artinya adalah memberi. Dari kata juda ya, Robun. Dari kata juda dirubah menjadi juoyo. Artinya adalah memberi. Kakek memberi donel. Ya, donel ini artinya adalah don. Don itu uang. El ini adalah objek. Partikel objek, teman-teman. Jadi kakek memberi uang. Seperti itu. Ini ya artinya ya. Kakek memberi uang. Seperti itu, teman-teman. Kemudian yang ini ya. Ini ada dongsengi Pyeonjirel soyo. Nah, teman-teman mulai pertama nih. Dongseng itu adik ya. Kemudian Pyeonji ini surat. Soyo ini dari kata seda artinya menulis, teman-teman. Silahkan coba ditranslate gimana. Adik, surat, kemudian ini menulis. Kemudian yang nomor 3. Ini Pak Guru ya, Yorobun. Sonseng Pak Guru atau Bu Guru boleh Yorobun. Artinya guru, Sonseng nim. Hangguko ini bahasa Korea, garetchimnida ini artinya mengajari. Silahkan dibantu translate. Saya minta tolong nanti nomor 1 itu Mas Hadi ya, nomor 1, nomor 2 Mas Hadi ya. Silahkan. Mas Hadi, halo. Halo Pak, Ya, nomor 2 Mas Hadi silahkan. adik menulis surat Pak. Oke, betul ya. Mana dulu Mas Hadi? Berarti dari Dongsengi. Oke, kenapa dari dongsengi dulu? Karena rumus mengartikan dalam bahasa Korea itu yang pertama diartikan adalah subjek. Oke, subjeknya di situ adalah dongseng ya. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan i. Oke, partikel i ya, teman-teman. Kemudian setelah dari subjek Ke predikatnya Pak. Oke, betul ya. Oke, gimana sih ini? Bentar ya. Ini adik. Kemudian menulis ya. Surat. Seperti ini teman-teman untuk cara mengartikannya ya. Dongsengi ini adalah yang diartikan pertama adik ya. Kemudian soyo ini artinya adalah menulis Yorobun ya. Jadi dari depan dari subjek Anda ke belakang sini ya. Soyo ini menulis, kemudian Pyeonji itu surat. Role-nya ini diabaikan karena dia hanya ditandai sebagai objek seperti itu. Ya, kemudian yang ini Mas Fuad sudah dikerjakan belum? Mas Fuad? Sudah semua.
Oke, Mas Fuad silakan. Guru mengajar bahasa Korea. Oke, bener ya teman-teman. Jadi dari mana dulu berarti ngertinya Mas Fuad? Dari Song Seng Nim. Song Seng Nim. Kenapa ini diartikan pertama kali? Karena termasuk subjek Oke, ditandai oleh partikel I. Oke, kemudian setelah dari subjek kemana? Ke objek. Oke, ke objek bukan ke predikat. Predikat ya. Predikat. Ini predikatnya ya Bun. Predikatnya adalah yang di belakang ini artinya adalah garetsimnida, artinya adalah mengajari ya Bun. Seperti itu ya. Ini artinya adalah mengajari. Guru, aduh gimana sih ini? Guru mengajari bahasa Korea itu Hangguko ya. Ini ya Hangguko ya. Hangguko ini artinya adalah bahasa Korea teman-teman. Seperti itu ya. Ini Hangguko. Hangguko ini bahasa Korea. Kalau Hangguknya doang itu Korea. Seperti itu. Kemudian yang ini adalah Yonsop teman-teman ya. Oke. Saya coba bantu kerjakan dulu nanti untuk yang ini. Untuk formal ya. Ibu memasak nasi goreng ya. Nasi goreng itu adalah bokembap. Ini ya, bokembap nih. Bokembap. Artinya adalah nasi goreng. Kemudian ibu adalah omoni. Berarti gimana cara penulisannya untuk nomor 1? Berarti dari subjek dulu. Subjek dulu. Subjeknya siapa? Subjeknya adalah ibu. Berarti omoni ya. O mo ni ini kok kayak gitu ini ya omoni. Nah setelah omoni pakai partikel subjeknya apa kira-kira? Kalau partikel i berarti pakainya adalah omoni nen atau omoni ga, seperti itu ya. Omoninen, aduh gimana sih? Omoninen, aduh ya Allah, ini nggak mau ke bawahnya. Omoninen, kemudian setelah omoninen gimana? Berarti langsung ke objeknya dulu ya Robun ya. Objeknya adalah bokembap ya. Jadi rumusnya adalah untuk penulisan ya Robun dari subjek ditambah dengan objek ya Robun. Objeknya bokembap ya. Jadi kita tulis dulu bokembap. Nah, setelah ini kan tadi ada partikel itu tuh, partikel apa? Objek ya. Berarti apa pakainya partikel objeknya? Ya. Seperti ini, bokembapel. Betul teman-teman, bokembapel. Kemudian setelah bokembapel, kemudian ini ya, yorihada. Yorihada dalam bentuk formal berarti yori ham nida. Nah, seperti ini ya. Ini nggak bisa ke samping saya ya. Ya, seperti itu untuk cara mengerjakannya. Kalau yang ini berarti akhirannya, ya ini bukan yori hamnida tetapi, nah tadi kan yang akhirannya hada itu menjadi heo, yori heo, ya perubahannya. Ini ya, saya tandain. Nah, yang informalnya, informal itu kan tadi ada perubahan-perubahan tuh dari yang hada menjadi heo dan lain sebagainya. Kalau yori hada seperti ini, perubahannya menjadi yori heo teman-teman ya. Jadi yori hamnida. Kalau yang informalnya yori heo. Ini sama persis sama seperti ini, cuma nanti teman-teman akhirannya berubah bunyi menjadi
Yori Heo seperti itu. Kayak gini ya. Ini kan Yori Hada nih. Nah, berarti di akhirannya Yori Heo ya. Heo, mana Heo nih? Heo seperti ini. Begini ya. Nah, ini yang bentuk informal, teman-teman. Ingat-ingat ya, ini ada bentuk formal dan bentuk informal. Ini formal, ini informal seperti Yori Heo. Keduanya ya boleh digunakan, cuman biasanya untuk subjek yang dihormati kita pakainya adalah yang Yori, yang Hada ini, yang bentuk formal. Seperti itu, teman-teman. Yang ini silakan dibantu isi nanti di rumah ya, teman-teman, setelah sesi selesai. Gampang ini, cuman ada 3 ya, Robun. Kemudian saya coba lanjut ya, saya coba lanjutkan ke bentuk kata keterangan ya, Robun ya, partikel keterangan ya, Robun. Ada partikel penanda keterangan. Jadi untuk penanda keterangan di sini, yang pertama adalah teman-teman ya, apabila menemukan kata-kata di dalam sebuah kalimat ya, maka dia itu adalah sebagai partikel yang artinya ada 4. Ada di, ke, per, atau pada. Jadi artinya itu ada 4 ya. Nanti dipilih salah satu. Kira-kira apa yang cocok seperti itu. Jadi Anda harus hafal ya. Kalau partikel artinya adalah di, ke, per, pada seperti itu. Kalau di berarti dia menunjukkan keterangan tempat ya, Robun ya. Kemudian kalau yang berarti ke ya menunjukkan tujuan suatu tempat. Kemudian yang berarti per ya menunjukkan persatuan seperti itu. Kemudian ada lagi yang berarti pada menempel pada waktu. Contohnya gimana ya? Contohnya ini udah ada satu-satu contohnya ya, Robun. Ini yang pertama adalah urinen ya. Uri itu artinya kita ya, Robun. Uri terus ditambah dengan nen berarti kita, subjek ya, Robun. Jonyok itu malam, dasot siye manam nida. Dasot itu artinya adalah 5, si itu satuan jam. Kemudian ada partikel ini ya, Robun. Ini di keperpada, pilih salah satu. Kemudian manayo itu bertemu. Berarti artinya dari mana? Dari depan dulu, dari sini. Ya. Urinen artinya adalah kita, ya. Kita. Kemudian dari sini kemana? Dari sini setelah subjeknya ketemu ke belakang langsung. Kita manayo artinya adalah bertemu ya, Robun. Kita bertemu ya, manayo ini bertemu. Kita bertemu dari kata manada ya menjadi bentuk informal jadi manayo. Kita bertemu, kemudian ada di ke per pada ya. Di sini diartikan apa? Di ke per atau pada artinya adalah pada ya, Robun. Kenapa pada? Karena melekat pada waktu, pada jamnya. Kita bertemu pada jam. Si itu jam ya, Robun. Nah, ini ada partikel Ini warna biru ya. Kita bertemu pada ya jam. Si ini jam, satuan jam. Ingat-ingat ya. Si adalah satuan jam. Kemudian dasot itu 5. Pada jam 5, jonyok itu keterangan untuk malam. Ya. Acim, jomsim, dan jonyok. Jonyok itu artinya adalah malam ya. Jadi kita bertemu pada jam, ini ya jam ya, Robun. 5 apa? 5 malam seperti itu. Untuk cara mentranslate-nya ya, Robun. Yang ini silakan dibantu diisi ya, teman-teman ya. Nih, jus ini artinya jus. Kata tunjuk artinya apa? Berarti jus ini. Kemudian han byong에 얼마예요? byong. Han itu 1. Byong itu adalah satuan botol ya. Jadi 1 botolnya 얼마예요 artinya adalah berapa ya. Olma itu artinya berapa, menanyakan harga ya. Jadi kalau kita translate gimana? Jus ini ya, kita tulis dulu di sini. Aduh, nggak bisa ini. Oke, jadi kalau kita translate adalah jus ini berapa harga? Olmaeo itu berapa ya? Berapa harga ini? Menanyakan harga ya. Berapa harga? Kemudian ada kata-kata per.
Ingat-ingat ya. Kenapa pakainya per? Karena ini melekat pada per. Pernya ini artinya mana yang ini? Yang e. Ya. Jadi e ini diartikan per, teman-teman. Per hanbyong per botol, per satu botolnya ya, atau per botol boleh. Per botolnya seperti itu. Ini tetap hitam ya warnanya ya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Jus ini ijuse는 한 병에 얼마요? Seperti itu ya. 이주스는 한 병에 얼마요? Berarti kita artikan dari mana? Dari sini dulu, dari subjek ya. Semuanya dari subjek dulu teman-teman. Jika subjeknya tidak ada, maka dari keterangan waktu atau keterangan tempat boleh. Ya, jadi jus ya jus ya. Jus berarti jus, i itu kata tunjuk i, seperti itu. Kemudian olmayo, berapa harga, menanyakan ya. Olma itu berapa harga ya, Robin. Jadi berapa harga per. Ini kan artinya 4 diga per pada, seperti itu. Ini diartikan per. Kemudian di sini ada lagi ya untuk nomor 3 teman-teman ya. Nomor 3 ini omoninen, omoni itu ibu ya. Mail setiap hari si jange gayo. Si jange gayo. Gayo itu pergi, si jang itu pasar. Kemudian berarti gimana untuk artinya? Berarti ibu omoni ini ya, omoninen artinya adalah ibu ya, Robun. Saya merahkan supaya tahu ini adalah partikel subjek. Mail setiap hari, si jange gayo, ibu. Berarti ke belakang ya, gayo itu artinya pergi. Pergi, kemudian ada si jange berarti ke pasar, seperti itu ya. Jadi 4 itu untuk itu artinya ada 4 di ke per pada ya. Ini diartikan ke ya. Ke pasar, kemudian ke pasar. Mail itu ada setiap hari ya, teman. Setiap hari seperti ini. Jadi omoninen ibu pergi, kemudian ini diartikan ke ya, ke pasar mail setiap hari. Nah gitu teman-teman untuk cara mentranslasikan. Jadi bisa artinya itu ada 4 ya. Jadi teman-teman harus hafal di, ke, per atau pada untuk partikel e itu. Kemudian di sini ada lagi ya odi. Odie sarayo, seperti itu. Berarti gimana kalau seperti ini? Ini langsung dari sini dulu ya. Odi itu menanyakan kata tempat ya, mana. Jadi di sini adalah di mana ya. Sarayo, sal itu tinggal atau hidup, Robun. Jadi andanya itu tersirat ya. Seperti ini. Jadi andanya tersirat, Anda tinggal, Robun. Nih, belakang. Sal itu tinggal, Robun. Sarayo. Tinggal di mana? Jadi yang di ini, ini diartikannya di, seperti itu. Jadi partikel itu diartikannya adalah di, teman-teman. Ini ya. Nah, ini diartikannya adalah di. Jadi ada 4 ya. Jadi untuk partikel itu artinya ada 4. Bisa di, ke, per, atau pada. Untuk penjelasannya silahkan teman-teman dibaca di atas ini ya. Jadi jika menemukan partikel seperti ini, maka dia artinya adalah bisa di, bisa ke, bisa per, bisa juga pada, seperti itu ya. Tergantung kalimatnya apa, seperti itu. Odie sarayo, Anda tinggal di mana, seperti itu. Odie sarayo, seperti itu. Kemudian setelah tadi ada ya, di sini di bawahnya ada lagi, bunyinya adalah eso. Partikel eso ya. Eso ini artinya ada 2, bisa di, bisa juga dari, seperti itu. Jadi di dan dari ya, Robun, seperti itu. Eso ya. Eso yang berarti di menunjukkan tempat dan aktivitas. Kemudian eso yang berarti dari menunjukkan asal tempat ya. Eso itu di atau dari, seperti itu. Ingat-ingat ya. Contoh, doso guaneso chegel gugyong heo. Gugyong itu berkunjung, melihat-lihat ya, Robun. Ya, jadi di depan sini tidak ada subjek ya.
Coba Anda cek tidak ada partikel subjek teman-teman ya. Tidak ada nen, en, iga. Maka kita artikan langsung ke belakang. Berarti saya berjalan-jalan atau berkunjung, melihat-lihat, kemudian cegel. Cegel ini artinya buku. Ini di apa dari? Berarti di ya pakainya ya. Di perpustakaan. Seperti dosoguan itu perpustakaan ya Robun. Ini partikel eso artinya adalah diartikannya di. Seperti ini. Jadi sayanya itu tersirat ya Robun, saya berkunjung melihat. Gugyong Hada itu berkunjung melihat-lihat ya Robun. Jadi cuman nonton doang. Berlihat-lihat buku di mana? Di perpustakaan. Seperti itu untuk penjelasannya untuk eso. Kalau misalkan yang dari ya. Oke, kita coba lihat ya Robun. Contohnya yang ini, yang pertama ya. Jonen Indonesia eso wasoyo. Kan ada kata-kata eso tuh di sana. Berarti esonya itu diartikannya dari, teman-teman. Nah, ini ya. Jonen artinya adalah saya. Ini kan ada nen, dan itu partikel subjek. Ingat-ingat ya. Kemudian Indonesia eso ya. Ini ada eso. Di ada dari, seperti itu. Kira-kira di apa dari pakainya? Wasoyo itu sudah datang. Jadi saya datang. Wasoyo ini artinya adalah datang ya, Robin. Saya datang, kemudian ada eso. Eso itu di atau dari. Berarti pakainya adalah dari. Dari, kemudian Indo. Seperti ini. Jadi saya datang dari Indonesia ya, Robin. Seperti itu untuk penjelasannya. Artinya ada dua untuk eso itu bisa berarti di atau dari, seperti itu. Kemudian di sini ada lagi teman-teman. Sini ada lagi Jonen Shijang eso ose sasoyo ya. Jonen itu artinya adalah saya. Jo ditambah dengan partikel nen maka artinya adalah saya. Ya. Saya di sini tulis. Dari sini kemana? Dari subjek ke belakang. Ya. Sasoyo ini dari kata sada tambah dengan rumus as os has artinya sudah. Jadi saya sudah membeli. Sada itu membeli ya, Robun. Ini ya. Sasoyo. Sada itu sudah membeli. Terus ada rumus as os has. Ini rumus as berarti artinya sudah. Saya sudah membeli. Ot itu artinya adalah pakaian. Ini dia ada partikel objek ya, Robun. Osel. Ya. Dibacanya osel ya, tapi penulisannya adalah ot. Ini sudah membeli pakaian. Kemudian ada eso, di apa dari pakainya berarti di ya. Di pasar, seperti itu. Saya sudah membeli pakaian di pasar. Oke, seperti itu untuk penjelasannya. Ada pertanyaan sampai sini? Ini makin banyak teman-teman ya, karena materinya banyak. Ada pertanyaan? Mas Wad, Mas Rohmat, Mas Hadi, Mas Budi? Ada pertanyaan? Sam, itu yang tadi yang sebelumnya, yang nomor 4. Ya. Itu bahasa kalimat aslinya sal ya. Salda ya, artinya tinggal. Ayo itu imbuhan dari mana? Partikel apa sih? Ayo ini adalah perubahan bentuk informal. Tadi yang di atas ya, ada ayo. Kan yang akhirannya adalah salda, itu bisa dirubah menjadi sarayo, seperti itu. Jadi aya. Pokoknya yang akhirannya itu ayo, oyo, heyo. Itu dia bentuk informal. Kata kerja, ini kata kerja nih. Ya enggak? Kata kerja atau kata sifat, jika dirubah ke dalam bentuk informal, maka akhirannya akan berubah menjadi ayo, oyo, heyo. Ada 3 itu, teman-teman. Seperti itu. Kalau yang bentuknya apa? Kalimat formal itu kan tadi ya, biep nikah, biep nida. Semnika, semnida, seperti itu. Di atas tadi ya. Silakan dilihat lagi di atas, Mas
Oh, ada tadi kok untuk perubahannya. Jadi kalau bentuknya informal, ini kan kalimatnya informal nih, ya nggak? Ayo, oyo, heyo. Nah, ini kan nggak ada nih, nggak ada yang bentuk formal belum ada nih. Semuanya ini masih informal, teman-teman. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Ah, Oh, yang ya, di sini fokusnya teman-teman pahami untuk partikelnya itu artinya apa seperti itu. Oke ya? sama itu Sam, apa nggak ada partikel untuk Anda, kamu, saya gitu? Di situ kan tersirat ya, cuma Iya. nggak Ya, tertulis di sini gitu. saya tuliskan tersirat karena memang tidak dikasih apa ya, tidak ada tulisan Jo, misalnya Jonen. Nanen, Nanen kan Anda kan. Nanen no die Sarayo seperti mereka biasanya nanya itu nggak pakai ini. Kalau cuma dua orang itu tidak pakai kamu tuh nggak, langsung aja. Oh iya Sarayo kayak gitu. Di Korea itu kalau misalkan teman-teman mau nanya nih sama misalkan sama teman kerja yang baru datang, itu nanyanya langsung. Oh dia Sarayo seperti itu. Jadi nggak pakai kamu gitu enggak. Biasanya langsung seperti itu. Makanya di sini kalimatnya adalah kalimat langsung. Odie Sarayo, nah, Anda tinggal di mana seperti itu. Andanya itu tersirat ya teman-teman. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Cukup jelas ya. Untuk partikelnya nanti teman-teman harus dihafalkan ya. Dari E. E itu artinya apa? Di, ke, per, pada. Pilih salah satu seperti itu. Kemudian eso. Eso itu di dan dari seperti itu. Kemudian lanjut nomor 4 nih ya. Nomor 4 itu apa? Nomor 3, sorry. Nomor 3 itu ada e, ro dan ro. Fokusnya adalah ro. Kalau Anda menemukan kata-kata ro, itu artinya adalah dia partikel. Partikel apa? Artinya dengan atau ke ya. Jadi bisa berarti dengan atau ke seperti ini. Sebenarnya banyak ya bentuk partikel-partikel ini ya. Cuman kita rangkum supaya tidak terlalu banyak untuk teman-teman hafalkan seperti itu. Ero ini artinya untuk suku kata yang berakhiran konsonan. Itu bisa berarti dengan atau ke, teman-teman ya. Artinya itu bisa dengan atau ke, seperti itu. Ini ya, artinya ada dua nih, dengan atau. Kita coba lihat kalimatnya. Ini ya. Yon pilo seseo ya. Berarti seo ini artinya adalah silahkan, teman-teman. Di sini tidak ada subjek ya. Di depan tidak ada subjek, teman-teman. Tidak ada partikel nen, en, iga, keso. Maka artinya di mana? Artinya langsung ke belakang seperti ini yang seseo. Seo itu adalah kalimat untuk silahkan atau tolong ya artinya. Silahkan, ini sini diartikan silahkan. Silakan tulis ya. Kemudian ro-nya itu dengan atau ke. Berarti pakainya dengan ya. Dengan pensil, bukan ke pensil tapi dengan pensil seperti itu. Ro ini diartikan dengan yang atas ini. Kemudian odiro gaseo. Ya, kalau odi kan kalimat tanya untuk menanyakan tempat, maka pakainya ro ini pakainya ke. Gaseo. Gaseo. Nah, si seo ini kalau diakhiri dengan tanda tanya seperti ini jadinya kalimatnya kalimat tanya ya, Robun. Sama ya. Jadi bukan silahkan ya, tapi kalimat tanya. Jadi apakah seperti itu. Contoh, kita coba contoh ini ya. Odiro gaseo, gaseo itu pergi ya, pergi kemana ya Robun seperti itu. Odiro. Jadi andanya itu tersirat. Anda, kenapa tersirat? Karena kalimatnya langsung Anda mau ya, mau pergi ke mana seperti itu. Ini ya. Ke ini ya, si apa tadi si ro itu diartikannya ke, teman-teman. Ini juga sama nih. Ro ini diartikannya adalah ke, yang ini ro ini diartikannya dengan. Beda ya. Coba perhatikan teman-teman ya. Kalau misalkan yang ro atas ini pakainya ke kan gak nyambung ya. Silahkan tulis ke pensil kan gak nyambung toh. Nah, makanya ro-nya itu diartikannya adalah dengan seperti itu. Kalau yang bawah yang nomor 2 itu kan odiro gaseo. Gaseo. Pergi ke mana seperti itu.
Odirogasyo. Anda mau pergi kemana? Seperti itu. Odiro, kemana? Odi itu mana artinya ya Robun? Si Odi ini artinya adalah mana. Makanya kalau dikasih ro berarti kemana. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Sam, maaf Sam. Yang SEO itu mempunyai arti tetap atau bisa berubah-ubah Sam. Yang di atas kan Ada SEO, dua, yang ada bawah silahkan, bisa untuk SEO. mempersilahkan, bisa tolong juga. Cuman kalau kalimatnya bentuknya seperti ini, dia SEO itu hanya diartikan eh, apa ya? Tidak diartikan untuk silahkan atau tolong itu. Jadi beda. Dia fleksibel sih ya, soalnya banyak karena maknanya itu banyak gitu loh. Jadi kalau dibikin kecuali yang ini ya, untuk yang kata tunjuk ini, yang partikel-partikel ini, itu artinya mutlak ya Robun. Jadi ada 4 itu. Nanti Anda pilih salah satu. Ada yang 4, ada yang 2, beda-beda kan. Itu mutlak. Cuma untuk yang ini masuknya ke tata bahasa nanti ya, untuk SEO yang seperti ini. Jadi tata bahasa ada lagi. Jadi SEO itu bisa berarti tolong atau silahkan, bisa juga hanya kaseo. Mau bisa diartikan mau, juga mau pergi kemana seperti itu. Atau gayo juga boleh seperti ini. Odi rogayo seperti itu. Pergi kemana? Gada jadi gayo seperti itu. Saya tipe kayaknya itu tadi ya. Yang ini silakan dibantu isi ya, Mas siapa? Mas Fuad, kemudian Mas Rohmat, Mas Budi, Mas Hadi, silakan dibantu isi ya, itu di 2 nomor terakhir. Nomor 3 dan nomor 4 silakan, saya tunggu. Roll kan kan bang? Oh. Roll lah. Sudah belum?
Gimana Mas Rohmat, Mas Fuad, Mas Budi, Mas Hadi, sudah belum dikerjakan ini? 3 dan 4. Sudah, tapi artinya nggak tahu, Pak. Artinya belum Pak. Saya nggak ngasih tahu ya. Aduh. Cari. Nail itu artinya adalah besok. Nail. Silahkan dicoba ini ya. Nail itu besok. Kemudian Busan. Busan itu nama kota, nama tempat di Korea ya. Kemudian ini ada Ero. Ero itu apa? Nanti silahkan dilihat di atas. Kemudian Nerio. Nerio itu turun ya. Elgoyo itu akan ya. Akan pergi turun ini artinya ya. Jadi besok saya akan pergi turun. Ini akan nih. Elgoyo itu akan. Akan gada itu pergi. Nerio gada turun. Akan pergi turun ke Busan. Di sini maksudnya turun itu artinya adalah mudik ya Rabun ya. Jadi Nerio Galgo itu diartikan adalah mudik ya. Akan mudik seperti itu. Pergi turun. Itu artinya mudik di textbook itu maknanya adalah mudik bisa ya Rabun seperti itu. Jadi besok saya akan mudik ke Busan. Seperti itu ya artinya. Besok. Besok itu artinya adalah neil. Besok. Kemudian akan itu rumus ini elgoyeyo ini ya di tata bahasa elgoyeyo itu akan. Kemudian nerio galgoyeyo itu pergi turun atau di sini diartikan mudik. Kemudian ero ini artinya adalah ke ya, di sini diartikan ke. Busan. Itu kan ada ke, ada dengan ya robunnya. Kan kalau dengan Busan kan nggak nyambung, makanya pakainya adalah ke. Seperti itu. Ini ya ro itu pakainya ke. Oke, seperti itu. Kemudian yang nomor 4, abojiga. Aboji itu ayah. Top itu adalah gergaji. Ero itu ada dengan, ada ke. Berarti pakainya apa? Berarti ro ini pakainya dengan apa ke diartikannya? Dengan ya robunnya. Dengan gergaji ini. Ini kan gergaji. Ada ro itu berarti dengan. Jadi dengan gergaji. Namu ini pohon. Kemudian jargo isem nida gois itu rumus sedang. Berarti sedang memotong pohon dengan gergaji. Jadi ayah. Boji itu ayah ya robun. Ayah gois sedang. Di akhir itu. Di belakang gois nih. Dari sini kan kita langsung ke belakang kan, sama dengan yang pertama. Dari subjek langsung ke belakang ini. Ini gois. Ini rumus gois artinya sedang. Kemudian jare ini memotong, rebun. Memotong, kemudian namu itu kayu atau pohon boleh. Kemudian ero artinya dengan ya. Dengan tob, dengan gergaji. Seperti ini, dengan gergaji. Ingat ya? Dengan. Seperti ini. Ayah sedang memotong pohon dengan gergaji. Seperti itu. Tobro, ini diartikannya dengan ya. Yang apa namanya? Yang ero-nya itu. Seperti itu. Nah, ini ya. Ero ini diartikannya adalah dengan. Seperti ini. Oke. Jadi pahami sampai sini untuk ro dan ro. Jadi fokusnya adalah ro. Kalau ro bawah seperti tadi, itu artinya adalah dengan atau ke. Seperti itu teman-teman. Kemudian ada lagi ya. Ini pokoknya semakin kesini semakin sulit ya. Nomor 4 itu adalah ro ya. Ro juga sama. Cuman ro-nya itu ro samping. Ingat-ingat ya. Kalau tadi ro bawah. Nih. Ro bawah. Kalau yang sekarang adalah ro samping teman-teman ini. Ro samping. Ingat-ingat ya. Kalau roh samping ini artinya adalah untuk. Nah, kalau tadi yang roh bawah itu dengan atau ke, kalau yang roh samping itu adalah untuk seperti itu. Oke ya. Kita coba lihat di sini ya. Adalah partikel yang menunjukkan tujuan, maksud, pergi atau datang suatu tempat kerja. Roh ya. Roh ini untuk suku kata yang berakhiran konsonan. Roh itu untuk suku kata yang berakhiran vokal atau real. Kita coba lihat di sini ke bawah. Contoh ya untuk roh itu. Hakyoe gongbu haro gayo. Berarti gimana? Berarti
pergi Hakwe gayo ke sekolah ini ya. Pergi ke sekolah untuk belajar seperti itu ya. Ya, seperti itu teman-teman untuk artinya. Jadi yang pertama di sini kata predikatnya adalah pergi ya, teman. Pergi. Kemudian tempatnya apa? Kata tunjuk tempatnya adalah ke sekolahan ya. Ke sekolahan Gongbu Haro ya. Untuk ro-nya ini diartikan untuk, Gongbu itu belajar. Jadi saya pergi ke sekolah untuk belajar seperti itu ya. Ini diartikan apa? Diartikannya adalah ke, teman-teman. Artinya adalah ke yang ini ya. Itu untuk Kemudian Gongbu Haro, ro ini diartikannya adalah untuk, teman-teman, seperti ini. Kemudian yang ini ya. Nih, Babel Mogro Shiktange gayo, saya pergi ke restoran untuk, ro ini ya. Ro ini artinya untuk makan, bab itu nasi, seperti itu. Ya. Kemudian ada lagi nomor 4, teman-teman. Nomor 3 tadi. Nomor 3, sebentar saya edit dulu ini. Nah. Nomor 3. Ini ya, bab itu nasi. Silakan nanti dibantu translate nasi. Mok itu makan. Ro ini apa? Shiktang itu restoran. Partikel itu apa? Gayo itu artinya pergi, ya, Robun. Seperti itu. Di sini kan tidak ada subjek, makanya kita langsung ke belakang mengartikannya. Kemudian yang nomor 3 ya. Bulgogire mandro gogire sasoyo. Seperti itu. Bulgogi itu artinya adalah daging bakar. Mandel itu membuat. Ro itu kata tunjuk apa tadi ya. Partikel apa artinya. Gogi ini daging. Sasoyo itu artinya adalah sudah membeli. Seperti itu. Oke. Kemudian ada lagi ya. Donel chatro yogie gaya heo, seperti itu. Ya, heo itu artinya harus ya. Anda harus pergi ke sini, yogi di sini ya, atau ke sini untuk menarik ya. Don itu uang, menarik atau mencari. Cat itu bisa mencari, bisa menarik ya, Robun ya. Jadi kan sini adalah menarik ya, Robun. Seperti itu. Jadi yang nomor 3 nih. Bulgogiril mandro gogiril sasoyo artinya adalah saya sudah ya. Ini artinya sasoyo itu sudah. Saya sudah membeli gogi. Gogi ini daging. Saya sudah membeli daging untuk membuat bulgogi. Bulgogi itu daging bakar seperti itu. Jadi saya sudah membeli, ini sasoyo itu saya sudah membeli ya, Robun. Sudah membeli. Sudah membeli daging untuk membuat daging bakar. Kemudian ini Babel mogro shiktange gayo. Saya pergi ke restoran untuk, ro ini diartikan untuk, teman-teman ya. Makan nasi seperti itu. Kemudian Donald Chatro yogie gaya heo ya. Harus pergi ke sini ya, ke arah sini atau ke sini untuk, ro ini ya. Untuk mengambil atau mencabut, menarik ya. Cat itu cat mencabut, mengambil uang. Jadi kalau Anda mau ngambil uang itu harus pergi ke arah sini seperti itu. Harus pergi ke arah sini untuk mengambil uang seperti itu juga boleh. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan untuk ini partikel 1 sampai 4 ini banyak ya, Robun. Silakan jika ada pertanyaan. Gimana? Sudah lumayan pusing ya? Makin kesini makin pusing ya? Halo teman-teman, silakan disampaikan. Nggak apa-apa Pak, nanti kalau kurang paham kan bisa nonton lagi di YouTube. Oke Mas Hadi ya, nggak apa-apa Mas Hadi. Kita ini ya, maksudnya biar bisa saling ini. Kalau misalkan ada yang belum jelas kan teman-teman bisa langsung ditanyakan. Karena memang ini ya,
perlu pemahaman lebih teman-teman ya untuk bisa masuk gitu loh. Untuk bisa bener-bener paham tuh butuh pemahaman lebih. Yang offline aja kadang bingung. Karena kan banyak itu materinya, harus sisa hafal dan lain sebagainya. Ya, saya maklumi lah, nggak apa-apa teman-teman. Silakan, jika ada pertanyaan segera disampaikan ya, supaya pas sesinya berlangsung lah gitu. Jadi biar teman-teman yang lain juga bisa dengar kayak gitu. Silakan. Mulai dari itu apa di keperpada, kemudian eso di dari, kemudian ro bawah dengan, kemudian ke ro samping itu untuk. Itu saja sebenarnya yang perlu teman-teman hafalin. Kemudian eso, ro bawah, dan ro samping. Kalau ro bawah artinya dengan atau ke. Kemudian kalau ro samping itu artinya untuk. Kalau di, ke, per, atau pada. Kemudian kalau eso, di, atau dari. Seperti itu. Untuk apa namanya? Untuk ringkasannya ya, ringkasan daripada materi yang saya sampaikan ini. Kemudian untuk mentranslate-nya seperti tadi ya, apabila tidak ada subjek ya langsung ke belakang, tidak apa-apa ya Robot. Seperti itu, langsung ke predikat. Belakang tuh predikat ini nih, yang belakang ini nih. Mana ya? Nah ini nih, ini kan predikat nih, go is. Itu kan tata bahasa, memang belum dipelajari sama kita ya. Nanti di bawah lagi ada lagi Robot. Seperti itu. Namanya ini jelas, Mas Hadi, Mas Fuad. Mas Budi ada pertanyaan? Silakan. Gimana Yorobun, ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup Belum, jelas? Pak. Ya, silakan. Gimana? Siapa ini tadi yang bilang? Gimana ya Robun? Jelas, Sam. Jelas ya. Mas Budi, jelasnya ada pertanyaan nggak Mas Budi? Mas Rahmat? Cukup, Pak. Cukup ya, oke. Oke teman-teman, untuk pertemuan hari ini di sesi pertama, saya rasa cukup ya. Nanti di sesi kedua saya akan coba ulas apa namanya, jadi kayak flashback sebentar. Kemudian kita lanjut membahas yang bawahnya itu. Tadi kan ada bentuk lampau, go is, as, os, has, dan lain sebagainya. Silakan sebelum dimulai teman-teman di ini ya, dibaca-baca dulu ya, supaya apa? Supaya tidak terlalu kaget ya dengan materinya yang banyak. Seperti itu. Jadi paling tidak Anda sudah punya gambaran saat membaca itu, teman-teman. Oke? Seperti itu ya. Benar tidak ada pertanyaan ya mengenai informasi penjelasan hari ini? Jika ada ya silakan nanti tanya di inilah di WhatsApp. Pak, kalau saya nanti nggak bisa ikut, gimana, Pak? Sesi kedua ya Mas Hadi. Dia berangkat, Pak. Nanti saya share aja ya video penjelasannya. Gimana? Ya nggak apa-apa. Oke, tapi tetap dibaca dulu ya. Nah kan sekarang baca nih, nyampe ya setengah jam lah baca. Ini materi bawahnya tuh yang tadi. Tadi kan nyampe bentuk ini partikel, partikel keterangan dan lain sebagainya, kayak gitu. Ya, nanti dibaca dulu ya untuk yang bawahnya, untuk kalimat lampau dan lain sebagainya. Silakan nanti dibaca-baca dulu teman-teman supaya tidak terlalu kaget ya. Paling tidak teman-teman punya gambaran. Oke, Mas Hadi seperti itu. Ada lagi sebelum saya tutup? Tidak ada ya. Cukup jelas ya teman-teman mengenai yang saya sampaikan hari ini. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini di sesi pertama hari Sabtu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir tepat waktu. Semoga nanti malam bisa hadir lagi. Ya, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah bismillah ya Rabbun. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, videonya nanti saya share ya di YouTube seperti biasa. Baik, Pak. Siap. Yo, terima kasih. Pak.